Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji Iqra yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu praktek membaca Al-Quran ya. Dan di kesempatan ini kita akan praktek membaca Al-Quran di surah Al-Baqarah ya. Kita akan mulai dari ayat ke-17 sampai 18 insyaallah ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana biasa ya sahabat, kita akan bacakan satu ayat, kemudian kita jelaskan bagaimana cara membacanya ya. Baik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Baik, perhatikan dulu. Kita akan bahas ayat pertama, bagaimana cara membacanya ya. Kita baca pertama, mathaluhum. Nah, ini satu ayat ya, satu harokat, jadi mudah kita baca ya. Mathaluhum, mim sukun disukunkan ya. Mathaluhum. Kemudian kamathali ya, satu harokat ya. Kemudian la yang di ujung ini harokat i jadi li. Huruf li di sini langsung melebur ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Karena terdapat hamzah wasol dan alif lam ya. Maka dibaca kamathalil. Langsung huruf lam ini masuk ke huruf lam ini ya. Mathaluhum kamathalil ladzi ya. Kemudian huruf dhi langsung melebur ke huruf sa, masuk ya, langsung masuk ke huruf sa. Kamathalil ladzis. Kenapa? Karena terdapat hamzah wasol ya. Meskipun sebenarnya harus dipanjangkan dua harokat, tapi karena ada hamzah wasol atau hamzah penyambung antara kedua kata ini, maka harus dipanjangkan dua harokat. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Ladis tau, huruf ta ketemu huruf waw sukun maka diayun ya. Ladis tau kamathalil ladis tau qada nara. Kemudian na dipanjangkan dua harokat di sini karena terdapat alif ya. Alif adalah tanda dua harokat ya. Kemudian di sini huruf ro ini kan harokat an sebenarnya ya. Harusnya dibaca naron, tapi karena ini berhenti, huruf ro-nya berhenti, maka dia harus difathahkan atau jadi dibaca huruf a. Jadi tidak dibaca an, tapi dibaca a. Lalu dipanjangkan dua harokat ya, karena terdapat alif di depannya ya. Contohnya, kamathalil ladzis tauqada nara, bukan naron, tapi naro. Karena huruf ro-nya berhenti ya, maka harus difathahkan atau dijadikan huruf a. Kemudian falamma adha'at. Nah, perhatikan falamma, huruf mim ditekan dan ditahan, kemudian dipanjangkan ya. Pertama ditekan dan ditahan karena ada tanda tasdid ya. Falamma, kemudian ma-nya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat ya. Perhatikan karena ada tanda garis panjang 4 sampai 5 harokat di sini ya. Perhatikan garis ini adalah garis tanda 4 sampai 5 harokat. Teori yang kedua karena ada pertemuan alif dan alif ya
di antara kedua kata, ya. Falamma adha, kemudian do dipanjangkan 6 harokat ya. Ini tanda garis panjang seperti bendera, 6 harokat ya. Harus ingat ya, ini tandanya berbeda dengan ini. Ini 4 sampai 5. Ini khusus yang ini seperti ini, panjangnya 6 harokat ya. Karena pertemuan alif dan hamzah ya. Maka kita baca adhaat ya. Adhaat. Kemudian ma haulahu. Huruf ma dibaca dipanjangkan 2 harokat ya. Karena terdapat alif di depannya. Ya. Sebelum itu kita lihat dulu huruf ta disukunkan ya, kemudian dikeluarkan sedikit hembusan angin. Contohnya adhaat at ya, adhaat ya. Falamma adhaat ya. Harus dikeluarkan hembusan apabila dia sukun ya. Kemudian ma haulahu, ma dipanjangkan 2 harokat ya karena ada alif. Haulahu, hau diayun sekali karena terdapat waw sukun. Ma haulahu, hu yang di sini di ujung dibaca 2 harokat ya karena terdapat tanda u terbalik ya. Dhammah ini tanda dhammah terbalik, atau tanda kita sebut saja tanda u supaya lebih mudah kita sebut u terbalik. Kalau u yang biasanya seperti ini ya, ini harokat u atau dhammah. Tapi kalau u yang terbalik begini menunjukkan huruf hu ini harus dibaca 2 harokat ya. Haulahu, haulahu. Kemudian zahaballahu. Kemudian zahaba ya dibaca 1 harokat ya. Ba dibaca langsung melebur ke huruf lam di lafzul jalalah ini karena terdapat tanda tasdid atau penekanan dan di atasnya terdapat tanda alif kecil, maka harus dipanjangkan 2 harokat huruf lamnya. Contohnya zahaballahu ya, kemudian huruf lamnya ditipiskan ya. Zahaballahu ya, jadi yang bermain hanya ujung lidah di atas, di langit-langit atas, langit-langit atas ya. Zahaballahu, tidak menggunakan bibir ya. Zahaballahu binurihim, binurihim. Nu dibaca 2 harokat ya, perhatikan karena terdapat waw sukun di depan huruf nu. Zahaballahu binurihim, binurihim ya. Wa tarakahum, wa tarakahum 1 harokat ya. Fi zulumatin, perhatikan fi dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun ya di depan huruf fi, harus dipanjangkan 2 harokat. Fi zulumat ya. Zuluma, ma dibaca 2 harokat sini, perhatikan karena ada alif kecil di atas huruf mi, huruf ma ya. Fi zulumati. Nah, kemudian huruf tin, harokat ini nih langsung melebur ke huruf lam karena ada harokat tasdidnya ya, tanda penekanan, maka dibaca fi zulumatillah, zulumatillah. La dibaca 2 harokat ya karena terdapat alif di depan huruf la. Fi zulumatin, bukan lagi zulumatin tapi zulumatil ya, dihilangkan huruf innya, langsung masuk ke huruf lam yang berharokat tasdid. Fi zulumatillah la yubsirun, la yub ya, yub huruf ba, ba qalqalah ya atau ba pantul, maka banya dipantulkan ya karena banya berharokat sukun atau mati ya. Fi zulumatil la yub dipantulkan ya, yub sirun, sirun. Kemudian ru dibaca 4 sampai 5 harokat karena ada waw sukun sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf na ya. Kemudian juga na dimatikan karena hurufnya berhenti, bukan lagi dibaca na tapi langsung disukunkan. La yubsirun. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Summum bukmun, perhatikan summum, huruf mim, huruf mu memiliki tanda tasdid
di sini ya. Maka ditekan dan ditahan kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Summum, dan didengungkan ya, didengungkan berbunyi seperti huruf mim. Ini ada tanda mimnya, disebut iklab ya. Ketemu antara huruf mim dan huruf ba ya. Maka didengungkan berbunyi mim ya. Contohnya summum, mum bukan summun, summun tapi summum, summum buk ya. Mim ketemu ba, jadi dibaca dengungnya seperti huruf mim. Summum bukmun, bukmun ya, bukmun jelas ya, bukmun. Kemudian umyun jelas ya, semua dibaca jelas kecuali nanti ada tanda huruf umyun. Kemudian umyun fahum, huruf yun apa namanya, huruf harokat bertemu huruf fa, maka harus didengungkan ya, melebur huruf yun ini seperti masuk ke huruf fa. Ini namanya huruf ikhfa ya. Summum bukmun umyun fahum, umyun ditahan, kemudian didengungkan ya, kurang lebih 2 harokat ya, 2 sampai 3 harokat. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum. Jadi nun yun ini harokat langsung melebur dan didengungkan, ditahan kurang lebih 2 sampai 3 harokat ya ke huruf fa. Umyun fahum la yarji'un. La dibaca 2 harokat, perhatikan karena terdapat alif di depan huruf la ya. La yaur huruf ra sukun, la yarji'un. Huruf u dibaca dipanjangkan 2 sampai 3 harokat, 4 sampai 5 harokat ya. U ini karena terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Huruf pemberhentiannya yaitu huruf na ya. Kemudian huruf na dimatikan, dibaca sukun karena dia akan berhenti ya. Tidak dibaca na, ni, nu, tapi dibaca sukun, dimatikan ya. Baik, kita lihat, kita baca dari ayat pertama tadi sebagai penutup. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian dan memudahkan kita dan melancarkan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.